kesekian kalinya nama Medina Zain muncul diduga terlibat dalam kasus penipuan. Kali ini, sebuah nama turut menghebohkan kasus Medina Zain. Diduga nama Raffi Ahmad dicatut untuk menjadi brand ambassador dalam salah satu produk yang ia pasarkan. Tidak hanya itu, tindakan Medina Zain pun juga bikin geger lantaran diduga mengunggah data pribadi yakni data pada KTP Raffi Ahmad ke ranah publik. Kejadian tersebut pun nampaknya membuat Raffi lantas tidak tinggal diam. Terlihat 3 hari lalu, Raffi pun menyambangi Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Bertemu dengan anggota Divisi Cybercrime Polda Metro Jaya, benarkah Raffi Ahmad melayangkan laporan atas pencatutan namanya dalam dugaan penipuan Medina Zain? Sempat hampir jadi salah satu korban, Dennis Karyesta pun lantas angkat bicara terkait masalah dugaan penipuan yang melibatkan nama Medina Zain. Tidak ingin banyak orang menjadi korban seperti dirinya yang mengaku hampir tertipu. Sontak Dennis pun muncul dan membuat posko pengaduan terhadap Medina Zain. Siapa sangka hingga saat ini pun sudah lebih dari 5 orang yang mengadu perihal dugaan penipuan oleh Medina Zain. Lantas benarkah Dennis bersama korban lainnya hendak melaporkan Medina Zain? Di lain sisi, kuasa hukum Medina Zain Rasman Nasution juga mengatakan seharusnya diduga para korban lebih bijak untuk menyikapi kejadian ini. Pasalnya, Medina Zain pun menurut kuasa hukumnya kini tengah sakit terutama secara psikologis. Tidak hanya itu, kabarnya rumah tangga Medina Zain bersama Lukman juga tengah retak. Benarkah Medina dan suami tengah jalani proses perceraian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum lama, Medina Zain kembali membuat geger dengan dugaan penipuan dengan kedok penjualan mobil kepada Dennis Karyesta dan Uya Kuya. Tak lama kemudian, muncul lagi satu nama yakni Raffi Ahmad. Siapa sangka, nama Raffi Ahmad diduga digunakan Medina dan dicatut tanpa izin. Bahkan modus yang digunakan ialah Medina diduga menggunakan data pribadi Raffi yakni KTP untuk menjadi ambasador dari salah satu produk yang dijualnya. Dibuktikan langsung oleh Dennis Karyesta, benarkah pihak kuasa hukum Medina justru menyayangkan hal demikian dipermasalahkan? Tutupin ya. Nomor KTP tutup nggak? Tutup sendiri ya Mas ya? Diblur tuh. Tuh. Saya kan diblur ya. Oke udah ya. Dia bikin kayak gitu sampai nawar-nawarin ke pabrik seolah-olah korban ini dijanjikan jadi ambasador. Hubungi saya, Uya, nomor saya ada di kamu. Raffi juga hubungi saya, kamu juga pernah balas chat saya. Yang lain-lain hubungi saya, biar kita bicara. Orang sakit bagaimana, bos? Saya mau turun memeriksanya. Kalau dia sehat, ternyata dia berbohong kepada saya udah bilang saya mengundurkan diri. Tapi kalau dia sakit kata dokter, lalu ada yang menuduh dia sehat, maka kita harus persoalkan. Nah kita juga. Kemudian saya lihat juga Uya Kuya, kecewa saya. Uya Kuya ini sahabat saya. Kok diposting yang ini yang itu? Saya kenapa nggak diundang di Uya Kuya? Kan kau juga undang saya urusan Vicky Prasetyo. Janganlah karena kau sahabat dengan Vicky. Kau Uya jangan begitu. Kalau kau nggak juga nanti nyaman, kau pun bisa dipersoalkan. Saya mau sampaikan bahwa persoalan Medi dengan si
perusahaan yang ingin memakai jasa sebagai brand ambasadornya kepada Raffi Ahmad, uang itu katanya tidak masuk. Saya sudah dapat info itu, tapi saya ingin komunikasi dengan Raffi Ahmad. Kalau bisa Raffi bisa menghubungi saya, kami duduk sebelum saya berangkat. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba Raffi Ahmad ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin menyambangi Polda Metro Jaya. Bertemu langsung dengan Divisi Cybercrime Polda Metro Jaya, meskipun berdalih hanya sekedar kunjungan silaturahmi kepada sahabat lama. Benarkah Raffi Ahmad melayangkan pelaporan terhadap Medina Zain? Terima kasih Bang Novan, silaturahmi mantap. Bang Sandi, amplai batin semuanya. Salam untuk teman-teman di Siber Polri. Mantap. Silaturahmi aja, diskusi hukum. Diskusi hukum. Tapi apakah ada kabar terkait yang pencatutan nama? Belum. Lagi ngobrolin aja. Tapi Raffi sendiri sudah ada diskusi ya terkait hal itu? Belum. Ngobrol aja tadi silaturahmi ke sahabat lama. Belum ngobrol. Raffi juga belum cerita soal itu. Aku baru dengar dari teman-teman. Sama kawan lama. Bukan terkait tentang pencatutan nama. Ini nih. Saya jadi pengacara dia gantian. Oh gitu, gantian Dia ya. dicatut namanya. Belum tahu, nanti sedang dikaji dulu. Kita akan mencari dulu supaya informasinya benar dulu. Berarti tadi konsultasi dulu terkait hal itu. Enggak, beda tadi silaturahmi aja. Oh. Nah, tapi gimana Lebaran. mendengar kabar tersebut tentang pencatutan nama dari MZ sendiri? Ya, kita belum berani banyak komentar lah. Belum tahu. Belum tahu. Kita lihat. Siap dah. Iya, jadi betul kemarin ya Saudara Raffi Ahmad ada datang ke Polda, tetapi tidak ada kaitan dalam membuat laporan polisi yang ditujukan kepada seseorang. Kemarin yang bersangkutan datang hanya untuk konsultasi hukum ya terkait dengan Undang-Undang ITE kepada penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Itu saja ya. Datangnya kurang lebih jam 5 sampai jam 6 sore, 1 jam konsultasinya. Tidak hanya ingin mendapatkan pemahaman terkait dengan bagaimana sih Undang-Undang ITE itu ya menurut daripada penyidik Subdit Cyber. Jadi beliau hanya ingin mendapat pemahaman yang lebih komprehensif aja. Jadi tidak ada menjurus kepada seseorang yang akan dilaporkan dan sebagainya, dan laporan pun belum ada ya. Kalau kemarin dari konsultasinya itu tidak ada niatan mengarahkan kepada seseorang yang akan dilaporkan ya, hanya ingin mengetahui saja bagaimana penerapan Undang-Undang ITE. Untuk adik saya juga nih, Raffi Ahmad. Ini kan bersahabat semua ini. Medi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Vicky Prasetyo, Buya Kuya, Astrid, Dennis. Kan teman semua mereka ini. Masa iya sih gara-gara yang kecil begini? Banyaknya korban dugaan penipuan Medina Zain, Dennis Karyasta pun buat posko pengaduan. Benarkah sudah banyak korban yang berjatuhan dan meminta tolong kepada Dennis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kasus dugaan penipuan yang melibatkan nama Medina Zain semakin melebar. Belum berakhir, beberapa korban mengaku ditipu oleh Medina. Melihat banyaknya diduga korban yang mengaku naas, lantas membuat Dennis Karyasta pun angkat bicara. Sebelumnya, ia dan Uya Kuya diduga menjadi salah satu korban atas transaksi jual beli kendaraan. Meskipun uang milik Dennis sudah dikembalikan, tetapi ia masih kecewa dengan Medina. Tak ayal, ia pun juga membuat sebuah konten lalu diunggah di kanal video daring miliknya bertajuk Posko Pengaduan Penipuan Medina Zain. Benarkah sudah ada pihak-pihak terduga korban yang melaporkan Medina Zain? Dulu saya
nggak ada orang yang speak up kayak saya dulu. Makanya saya nggak tahu dan saya bisa ketipu gitu loh. Nah, bayangin kalau saya aja bisa ketipu, gimana yang lain gitu. Jadi saya sadar betul dengan speak up-nya saya ini penting gitu. Dan banyak juga orang-orang yang terima kasih sama saya dan jadi sadar. Orang yang tadinya nggak tahu dia ketipu karena saya speak up, mereka jadi tahu ketipu dan dia bilang thank you apa segala macam. Yang masuk ke konten, yang konten sih 5 ya. 5 ada. Kemarin ada dokter juga. Sebenarnya banyak banget sih yang gituin sih, yang dia coba-coba. Banyak banget yang di DM semuanya di WA sama dia. Padahal alatnya cuma ada beberapa, dia jual ke semua orang. Ada lagi dia nanti besok tayang di YouTube saya. Ada konten nanti namanya sama Dokter Yeni. Jadi dia jual alat Dokter Yeni, alat kecantikan itu. Berapa kemarin? Harga aslinya tuh 800 juta, dia jual ke Dokter Yeni dengan harga cuman 200 juta ya. 350 juta. Nah, 350 juta. Nah, terus dari itu ditawar sama Dokter Yeni, kalau nggak salah 200 juta, terus akhirnya dia mau diambil. Nah, alatnya udah dong di rumah Dokter Yeni dong. Dokter Yeni udah DP 100 juta. Iya kan, udah DP 100 juta, alat udah nyampe rumahnya, ternyata alatnya udah expired guys. Tapi rencana korban akan melaporkan, membuat LP nggak sih? Oh itu sebagian udah buat, sebagian. Terus udah gitu, siapa lagi ya? Aku juga mau buat ah. Saat ini belum ada laporan dari Arafi? Belum ada, ya. Hingga saat ini dikabarkan sudah ada 5 orang terduga korban penipuan Medina Zain yang mengadu lewat Dennis Karyesta. Mulai dari kalangan sosialita hingga menengah ke bawah. Siapa sangka Medina diduga tidak pandang bulu. Mencurahkan apa yang dialami kepada Dennis, inilah sederet cerita para korban dugaan penipuan oleh Medina Zain. Transfer palsu itu dia udah termasuk tuti. Terus segitu duit saya udah balik, iya. Cuman saya masih enek. Siapa yang nggak enek? Semua juga enek, dimaki-maki, diancem-ancem. Udah kayak saya yang ngutang. Duitnya sama gue jujur emang udah lunas. Udah nggak ada masalah duit. Tapi sekarang masalahnya ada saya enek, masih enek gitu. Dan saya kasihan sama korban-korban yang masih ada. Dan menurut saya Medina ini kalau nggak dikasih efek jerak, kedepannya akan semakin melebar. Emang tuh orang tuh kalau nipunya tuh dia tuh udah nggak ada perasaan bersalah sama sekali gitu. Ada juga yang malu. Ada sebagian banyak DM dia malu karena malu ketipu, misalkan dia sosialita gitu. Malu lah ketipu sama seorang ini, si Medina ini yang udah terkenal banget kan tutinya. Malu lah jadi katain sama teman-temannya apa segala macem. Jadi mereka nggak mau speak up. Ada juga yang nggak mau ketahuan keluarganya. Ada juga banyak kan yang mereka karena takut diancam. Kini kabarnya Medina sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Seperti apa kondisi rumah tangga Medina Zain yang dikabarkan di ujung tanduk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlepas dari pengaduan para terduga korban hingga kedatangan Raffi Ahmad ke Polda Metro Jaya, kini kuasa hukum Medina Zain yang angkat bicara. Minta semua untuk meredam emosinya sesaat, Rasman ungkap kini kondisi Medina Zain tengah jatuh sakit. Mulai dari idap bipolar, kini dikabarkan Medina pun juga tengah terbaring di rumah sakit. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat Dennis mundur. Ia tak ingin dalih sakit seakan-akan digunakan agar Medina Zain dikasihani dan lolos dari hukum. Benarkah Dennis sudah muak lantaran metode yang digunakan Medina terhadapnya, yakni diduga pura-pura sakit lantas minta dibantu untuk membeli mobil miliknya? Sakit
sakit, sakit. ada di rumah sakit jiwa, benar nggak sih Bang? Itulah, dia di rumah sakit. Nanti saya cek perkara jiwanya sakit. Anda juga kalau sakit jiwanya di dalam kan kita mau istirahat juga. Nah, saya mau lihat dulu, bipolar ya. Apakah bipolar menjadi gila? Itu nanti saya lihat. Masa pengacaranya bilang katanya kalau misalkan bipolar bisa lari dari hukum? Kalau gitu semuanya kamu abis ini bikin kriminal terus kamu bilang aja saya bipolar gitu. Segampang itu? Enggak, hidup nggak gitu. Gitu. Kalau misalkan dia bilang bipolar di mana gitu, di rumah sakit mana? Jangan dari rumah sakit dia, curiga gue. Bukti transfer aja bisa dipalsuin. Gimana surat rumah sakit? Menurut gue sih udah nggak percaya deh. Sosok kasihan itu termasuk pucuk kayu ya? Iya kan ya, sosok kasihan, kasih lihat tangannya disilet-silet ke saya gitu, silet-silet diri sendiri, stres, curhat-curhat gitu, biar kita kasihan. Habis itu kasih kita penawaran. Ya, saya insya Allah besok ke Bandung. Depan Bang. Besok ke Bandung, saya akan cek kesehatan Medina Zain. Tapi saya juga heran. Kemarin saya lihat tuh Raffi datang ke Polda, bertemu dengan ini saya lihat itu. Dan Raffi di sini tidak mengatakan buat LP. Dia hanya berdiskusi. Mungkin dia mau lihat diskusi seperti apa posisi hukumnya. Di tengah polemik dugaan penipuan yang terus menyudutkan Medina Zain, tiba-tiba sebuah pemberitaan membuat heboh. Ya, di saat yang bersamaan, diduga rumah tangga Medina Zain dengan suaminya Lukman Asari tengah retak. Diduga karena kehadiran orang ketiga, Medina pun dikabarkan sampai mengancam sosok orang ketiga tersebut. Tengah di ujung tanduk, benarkah Medina Zain sudah menggugat cerai sang suami dan tidak ingin membuka pintu damai? Bagaimana ngancam dia sakit? Bukan diancam. Medi kan masih suaminya Lukman. Dia datang ke kediaman orang tuanya si perempuan itu. Dan orang tua si perempuan itu menurut Medi menjawab kurang nyaman. Itu saja, cuma mengatakan tolong jangan ganggu ya suami saya, itu doang. Medina pun dia berbuka hijab karena dia merasa bahwa suaminya ingin berpenampilan seperti si perempuan itu. Suami gua pengen seperti itu karena memang faktanya anak itu tidak berhijab dan pakai rok-rok seperti itu ya menurut keterangan Medi kepada saya. Mana ada mau tusuk, kalau tusuk lapor polisi lah. Bang, tapi kasus ini tidak berbau settingan kan Bang? Karena aduh, bilang saya nggak pernah pegang kasus settingan deh. Yang ada ribut, ya pengacaranya pun sudah ada, teman saya. Nah, Medi yang mengajukan ya Bang? Iya, dia gugat cerai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.